meriah. Jika Anda mencintai Allah, jawablah salam dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala maula nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Lubuk Dalam, Bapak Elpiandis SPD MPD. Yang terhormat seluruh majelis guru beserta staf tata usaha dan dewan juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang di antara kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan dunia lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat komunikasi digital yang dapat membantu kita mengetahui arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi perlu dicatat hadirin, kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Quran Surah An-Nur ayat 15. Dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan di Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini mengandung makna teguran Allah kepada orang-orang yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Sebuah survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sedang terkait tentang masalah berita palsu yang beredar di media sosial.
dan hampir 40% isi berita di media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Tapi kebebasan berpendapat ini bukanlah kebebasan yang mutlak seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan untuk menjalankan kehormatan, keharmonisan, dan persatuan negara Republik Indonesia. Maka kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin yang berbahagia, para produsen hoax itu sangat amat keterlaluan. Pada saat pemilihan umum lalu, ukhuwah antar umat beragama, juga intren umat muslim tercabik-cabik akibat kerisan hoax. Itulah intern yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Realitas sosial memang terjadi di negara kita. Salah satunya, yang pertama, hoax yang berkaitan dengan masalah politik, ekonomi, dan sosial. Akibatnya, masyarakat terprovokasi untuk menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. Yang kedua, masalah realitas hoax yang berkaitan dengan kesehatan yang pernah dihebohkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Realitas hoax ini tentunya memberikan dampak negatif. Di antaranya, yang pertama, dapat menyesatkan dan membodohi masyarakat sehingga dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, dapat menjadi penghalang program-program pemerintah yang telah disepakati secara legislatif. Untuk itu, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhallazina amanu ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma la'antum najimin. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab tafsir Al-Ahzar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan kisah Bani Mustalik. Beliau dituduh ingin membunuh Al-Walid, utusan Nabi Muhammad SAW yang hendak mengambil dan menerima zakat dari mereka. Tetapi berdasarkan laporan sebenarnya, Bani Mustalik justru datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid dan hendak membayar zakat. Maka kata fasik yang dimaksud di ayat ini adalah pembohong atau banyak melakukan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita dalam sebuah hadis yang artinya, jauhilah kebohongan sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami mengajak hadirin semua untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad SAW, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamualaikum ya
Bila gelang dan antingnya berkilauan, waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Dari uraian di atas dapatlah kita simpulkan bahwa pertama, hoaks merupakan realitas sosial yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap produsen dan penyebar hoaks. Bapak Ibu Dewan Juri, cukup sekian syarat kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Terima